Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Enderlinda Widyastuti untuk bisa menyampaikan topik terkait dengan seksualitas dan reproduksi dalam keperawatan dasar manusia. Adapun topik ini menjadi salah satu pokok bahasan ya di dalam keperawatan dasar manusia dan pada kali ini itu akan saya sajikan dalam bentuk video dengan harapan nanti ini bisa diakses oleh mahasiswa untuk bisa dipelajari ulang. Dan sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan pada topik ini hanya sebagai pengantar saja, sehingga saya sangat berharap bahwa mahasiswa bisa membaca lebih banyak dari berbagai referensi terkait dengan seksualitas dan reproduksi pada manusia. Kemudian dalam konteks keperawatan dasar manusia. Oke, adapun untuk pokok bahasan yang akan kita lewati di momen ini adalah contoh seksualitas yang dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari, kemudian pengertian apa itu seksualitas, kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi seksualitas, lalu bagaimana tahap perkembangan seksualitas, lalu bagaimana pula perspektif keperawatan terhadap kebutuhan seksualitas pada pasien dengan masalah kesehatan. Kita akan masuk ke dalam satu subtema kita untuk pagi ini. Kita akan melihat fenomena sehari-hari terkait dengan seksualitas, yaitu mengapa ada di satu daerah atau wilayah tertentu itu pasangannya bisa hidup atau sepasang wanita dan pria bisa hidup serumah tanpa ada ikatan pernikahan. Namun ada di daerah lain itu tidak boleh terjadi. Artinya hanya boleh dilakukan ketika pasangan pria wanita ini sudah terikat dalam suatu pernikahan yang sah, sehingga disebut dengan suami istri. Atau fenomena lain yaitu misalkan di negara Jepang tidak menikah, pilihan seseorang untuk tidak menikah biasanya pada laki-laki ataupun perempuan, tapi kebanyakan pada laki-laki. Kemudian mereka memilih untuk bisa memiliki boneka canggih wanita, kemudian mereka hidup dengan boneka tersebut, di mana boneka itu digunakan sebagai media atau wakil dari pasangan wanita, begitu ya. Nah, hal ini dianggap satu hal yang lazim, namun ini mungkin tidak lazim bagi negara kita di Indonesia. Atau di Jerman atau negara Belanda, pernikahan sesama jenis itu dilegalkan. Namun ini justru tidak berlaku di beberapa negara lainnya termasuk di Indonesia. Kemudian ada fenomena lain lagi. Kalau kita pergi ke wilayah di Indonesia namanya Provinsi Aceh, kita akan melihat wanita-wanita di sana itu menggunakan aksesoris wanita, misalnya pakaian begitu ya, itu cenderung tertutup. Karena di sana memang berlaku suatu aturan Islam, syariah Islam, sehingga wanita-wanita itu kalaupun dia non-muslim, dia akan berpakaian agak tertutup begitu. Nah, untuk yang muslim mereka biasanya akan menggunakan hijab. Sedangkan bila ada wanita yang menggunakan pakaian agak terbuka gitu ya, itu mungkin akan agak beda gitu pandangannya. Sehingga ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa seksualitas itu bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah budaya. Kemudian beda lagi kalau misalkan kita pergi lagi ke Batam. Wanita mau menggunakan pakaian yang terbuka ataupun tertutup, dalam kehidupan sehari-harinya kalau kita temui di jalan itu merupakan suatu hal yang biasa. Dianggap bukan sesuatu hal yang aneh begitu. Kemudian dari fenomena-fenomena inilah kemudian kita bisa melihat bahwa seksualitas itu perilaku yang ditampilkan seseorang itu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya tadi yang sudah saya sebutkan terkait dengan budaya, kemudian tata sosialnya begitu ya. Juga termasuk spiritual, tadi contohnya di Aceh, ini akan sangat mempengaruhi bagaimana seseorang itu akan menampilkan
seksualitasnya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa seksualitas itu adalah cara seseorang merasakan dirinya dan lalu berkomunikasi perasaan tersebut kepada orang lain melalui tindakan yang dilakukannya, seperti sentuhan, pelukan, atau perilaku yang lebih halus seperti isyarat gerak tubuh, cara berpakaian, dan perbendaharaan kata termasuk pikiran, pengalaman, nilai, fantasi, dan emosi. Pengertian lain disebutkan bahwa seksualitas itu bukan merupakan hanya aspek fisik, namun melibatkan perasaan, misalkan kewanitaan atau kelelakian, baik secara biologis, sosiologis, psikologis, spiritual, dan dimensi budaya dari setiap individu. Pengertian lain itu disebutkan bahwa suatu kesejahteraan fisik, emosional, mental, dan sosial berhubung dengan seksualitas dan bukan hanya sekedar bebas dari penyakit, disfungsi, dan kelemahan. Ini diungkapkan oleh WHO di tahun 2024. Kemudian, apa perbedaannya seksualitas dengan seks? Nah, kita akan membahasnya. Tadi disampaikan bahwa seksualitas ini lebih ke bagaimana seseorang mengungkapkan, memiliki persepsi terhadap dirinya, kemudian berkomunikasi dengan orang lain melalui tindakannya, baik itu perilakunya, kemudian cara berpakaiannya, perbendaharaan kata, kemudian emosi dan sebagainya. Sehingga boleh dikatakan bahwa seksualitas ini cakupannya lebih luas. Contohnya yang real adalah ketika laki-laki dan perempuan itu menampilkan dirinya, ketika saya misalkan mengidentifikasi seksualitas saya sebagai seorang wanita, maka saya akan cenderung berperilaku yang menunjukkan bahwa saya sebagai wanita. Kalau saya misalkan seorang muslim, kemudian saya menjalankan syariat Islam, maka saya akan menggunakan pakaian yang tertutup, menggunakan hijab. Nah, kemudian contoh lain lagi adalah ketika ada seorang perempuan, ini agak sensitif ya, tapi ini adalah sesuatu hal fenomena bisa kita temui dalam sehari-hari di kita, bahwa ada perempuan yang dia tampilannya seperti laki-laki karena dia merasa dirinya adalah eh, wanita secara outside-nya, tapi di dalam dirinya muncul maskulinnya yang lebih lebih mendominasi, sehingga dia akan lebih cenderung untuk berperilaku seperti laki-laki. Nah, meskipun pada akhirnya nanti beberapa hal dari perilaku ini akan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, itu sosialnya, begitu lingkungan sosialnya. Misalkan pada satu lingkungan di mana seorang wanita berperilaku seperti laki-laki, itu dianggap sesuatu hal yang tidak lazim. Sehingga akan menekan dari wanita tersebut untuk menampilkan aspek seksualitasnya. Jadi dia seolah-olah harus mengikuti aturan bahwa dia wanita, namun di dalamnya dia merasa dirinya sebetulnya lebih ke arah maskulin. Nah, ini merupakan sebetulnya fenomena yang dapat kita amati sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Dan ini menjadi bagian yang kita bahas mengenai seksualitas. Nah, beda lagi dengan pemahaman mengenai seks, kalau seks ini lebih ke aktivitas fisik. Nah, jadi sebetulnya seks ini merupakan bagian dari seksualitas, cuma kalau seks itu lebih ke aktivitas fisiknya yang berorientasi pada area genital. Contohnya maaf begini, kalaulah saya seorang wanita, kemudian saya memiliki siklus berbeda dengan laki-laki. Kalau wanita itu kan dia memiliki siklus menstruasi yang secara rutin gitu ya dialami seorang wanita. Kemudian apa yang saya alami ini sedikit banyak secara fisik itu akan menjadi ciri khas saya, bahwa saya akan mengalami menstruasi, kemudian pada usia tertentu ketika saya sudah matang muncul semacam hasrat untuk menikah, kemudian memiliki anak, kemudian kita dalam konteksnya kemudian kita berhubungan fisik dengan lawan jenis. Nah, ini menjadi suatu gambaran bagaimana seksualitas dan seks bisa dibedakan. Jadi ketika seseorang itu berperilaku, bagaimana memunculkan tampilan fisiknya begitu, lebih
dengan identitas wanitanya, maka itu lebih ke seksualitasnya. Sedangkan seksnya itu lebih menekankan kepada aktivitas fisiknya yang berorientasi pada genital, dan tentunya ini akan dipengaruhi oleh persepsi budaya spiritual. Contohnya seperti ini tadi, ketika seorang wanita kemudian dia melakukan aktivitas seks misalkan ya, dia berperilaku sebagaimana seorang wanita dan itu dipengaruhi oleh budaya dan spiritual. Contohnya begini, kalau misalkan di satu wilayah tertentu di mana wanita itu cenderung dinilai harusnya lebih pasif bukan agresif, maka ketika dengan aktivitas fisik itu akan lebih banyak wanita ini bersifat pasif, tidak mendominasi. Namun ada di wilayah tertentu juga bahwa wanita dan pria memiliki kedudukan yang setara. Sehingga dalam hal aktivitas seks itu dianggap sesuatu hal yang lazim gitu. Ya, bisa dibedakan ya antara perbedaan antara seksualitas dan seks. Kemudian contoh lainnya adalah ketika seorang laki-laki memiliki persepsi bahwa dirinya lebih cenderung feminim, maka dia akan berperilaku muncul seperti wanita feminimnya gitu. Mungkin dia akan lebih menyukai banyak hal yang kemudian itu didominasi oleh wanita. Misalkan contoh ya, misalkan berdandan mengikuti seperti wanita. Ketika wanita menggunakan make up, kemudian memilih sesuatu hal yang lebih feminim sifatnya yang lebih banyak dilakukan wanita, misalkan memasak, kemudian merajut begitu, atau hal-hal yang sebetulnya banyak didominasi oleh kaum wanita, maka laki-laki ini cenderung memilih atau cenderung condong ke sana gitu. Nah, jadi ini dipengaruhi oleh persepsi meskipun secara fisik dia laki-laki. Nah, ketika dia melakukan aktivitas seksual, seks begitu, maka dia pun akan lebih cenderung seperti kebanyakan dominasi wanita. Maaf ya. Memang topik ini agak sedikit sensitif ketika kita melihat fenomena yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah pasangan homoseksual di mana seorang laki-laki yang dia berperilaku seperti wanita karena dia memiliki persepsi bahwa dirinya itu lebih ke sifat wanita feminim. Nah, ketika kita bisa amati bahwa dalam kedua laki-laki ini, meskipun secara fisik dua-duanya merupakan laki-laki, namun ada salah satu laki-laki ini yang dimana dia berpersepsi adalah dia adalah pasangan wanitanya. Dan ini adalah contoh bagaimana sebetulnya eh, pengertian seks di konteks ini. Atau kalau misalkan kehidupan kita yang lazim kita temui sehari-hari adalah pasangan suami istri. Nah, pasangan suami istri ya laki-laki akan berperilaku selayaknya seorang laki-laki dan perempuan pun akan melakukan hal yang sama. Ketika mereka dalam konteks hubungan seks, maka laki-laki akan berperilaku seperti laki-laki dan perempuan pun sama, sesuai dengan secara fisiknya, genitalnya, laki-laki memiliki penis, kemudian wanita dengan vagina dan alat reproduksinya. Karena tidak kita pungkiri ketika kita bicara seksualitas dan seks, ini masih ada kaitannya secara fisik antara laki-laki dan perempuan umumnya begitu. Kemudian bagaimana seksual itu terbentuk? Ini tidak terlepas dari fase kehidupan atau siklus dari manusia. Sehingga perkembangan seksual ini pada manusia juga akan mengikuti perkembangan dari siklus hidup manusia mulai dari bayi sampai dengan dia masuk ke dewasa lanjut. Nanti ada beberapa teori, salah satunya adalah teori Sigmund Freud yang banyak diadopsi begitu ya oleh orang pada umumnya yang menjelaskan mengenai fase perkembangan seksual pada manusia. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan melihat bagaimana seksualitas itu berkembang. Nah, dalam perkembangannya ini, seksualitas ini juga akan dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa faktor tersebut adalah fisik, psikologis, sosial, spiritual, pengalaman, dan lingkungan. Nah, dari beberapa fenomena yang tadi sudah saya paparkan, sebetulnya itu sudah sedikit tergambarkan bagaimana seksualitas seseorang itu bisa terpengaruhi atau dibentuk
Contohnya ketika seorang wanita, ketika dia terlahir dalam satu keluarga, dia kemudian diidentifikasi oleh orang tuanya berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kemudian anak tersebut akan diperlakukan sesuai dengan gender yang muncul secara fisik pada saat itu. Seorang ibu akan punya anak bayi wanita, maka dia bayi perempuan, maka dia akan membelikan pakaian, kemudian berbagai aksesoris pernak-pernik yang mencerminkan bahwa bayi itu perempuan. Begitupun juga ketika dia memiliki bayi laki-laki. Nah, ini tentunya akan dipengaruhi oleh apa? Pertama, kondisi fisik bayinya. Ketika jenis kelaminnya ada laki-laki, dia punya penis, perempuan memiliki vagina, maka itu akan mudah diidentifikasi. Nah, dari inilah kemudian terbentuk. Nah, secara fisik bayi ketika dia lahir, kemudian dalam perkembangannya, bagaimana lingkungan mempengaruhinya, membentuknya tadi orang tuanya, gitu ya, itu dengan lingkungan. Kemudian pengalaman anak ini tumbuh kembang dari bayi sampai menjelang dia dewasa, itu akan mempengaruhi bagaimana konsep seksualitas yang tertanam di diri orang tersebut. Sehingga yang dikatakan bahwa perkembangan seksualitas secara fisik, psikologis, sosial, spiritual, pengalaman, dan lingkungan itu akan secara holistik begitu ya, tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, itu akan saling mempengaruhi. Ini adalah perkembangan psikoseksual menurut Sigmund Freud, bahwa dalam fase kehidupannya bahwa seseorang itu akan melewati fase oral, anal, falik, laten, dan genital. Nah, di fase oral ini diidentifikasi usia 0 sampai 2 tahun, di mana yang diamati perilakunya adalah ketika anak-anak di usia ini sering memasukkan benda ke dalam mulut. Jadi itu adalah cara di usia ini bagaimana kita anak-anak ini akan mengenali sesuatu, sehingga Sigmund Freud itu mengkategorikan, mengklasifikasikan fase oral ini menjadi salah satu fase psikoseksual, bagaimana seseorang itu berkembang sesuai dengan usianya di tahap 0 sampai 2 tahun. Kemudian di fase anal, di usia ini adalah perkembangan manusia itu digambarkan bahwa anak-anak itu akan merespon ketika dia berespon secara sosial itu ketika dia mau BAB atau BAK. Ketika dia sudah mulai merasakan rangsang kemih, dia akan menyampaikan dengan bahasa yang sesuai dengan mereka miliki begitu ya, menyampaikan ke orang sekitarnya bahwa dia akan berkemih. Nah, sebetulnya di fase ini anak-anak itu sudah mulai merasakan di area analnya rangsang kemih atau rangsang BAB-nya terhadap tubuh. Nah, kemudian di fase selanjutnya di usia 3 sampai 7 tahun, ini disebut sebagai fase falik, di mana anak-anak itu mengamati orang di sekitarnya, termasuk orang dewasa, orang tuanya, keluarga terdekatnya tentunya yang setiap hari dia temui, bagaimana berperilaku. Kalau anak laki-laki, dia akan melihat bapaknya, perempuan dia akan melihat ibunya. Kemudian itu akan mulai menyadari ke dirinya, contoh bagi seorang laki-laki, anak laki-laki, dia akan melihat bagaimana perilaku orang laki-laki dewasa di sekitarnya, misalkan bapaknya mencukur, kemudian melakukan aktivitas sehari-hari yang kebanyakan laki-laki lakukan. Sehingga nanti ketika di masa laten, di masa selanjutnya, itu anak-anak akan membentuk satu perilaku yang dia peroleh di masa fase falik itu diteruskan olehnya. Sehingga itu akan berkembang. Dia akan mengidentifikasi. Ketika wanita dia melihat anak-anak perempuan melihat wanita dewasa, oh wanita dewasa itu lebih cenderung feminim, melakukan aktivitas, misalkan kalau di budaya kita, kebiasaan kita kan masak, mengurus anak, kemudian bagi yang bekerja ya bekerja. Kemudian ada perbedaannya dengan laki-laki. Contohnya ketika misalkan wanita pada umumnya mungkin tidak melakukan pekerjaan kasar, keras, tapi pada kaum laki-laki akan melakukan itu. Nah, itu akan diteruskan oleh anak-anak di usia ini. Ini fase laten namanya. Karena dia sudah belajar di fase sebelumnya, dia mengidentifikasi dirinya sesuai dengan gendernya. Kemudian perilaku sederhana lainnya adalah ketika wanita melihat ada feminim begitu,
Maka anak-anak perempuan itu lebih suka memanjangkan rambutnya dibandingkan laki-laki. Karena di fase sebelumnya anak laki-laki sudah melihat orang dewasa sekitarnya, kalau kalau di budaya kita terutama ya, anak laki-laki itu melihat bahwa orang dewasa laki-laki itu jarang yang memiliki rambut panjang. Kebanyakannya rambut pendek, maka dia akan meniru itu. Nah, ketika di fase laten, ini pun akan diteruskan oleh dia. Dia akan mengidentifikasi dirinya laki-laki atau perempuan, kemudian dia akan secara konsisten untuk berkembang, menerapkan atau menampilkan perilaku sesuai dengan identitas gendernya. Kemudian selanjutnya adalah fase gender ketika seseorang sudah masuk usia 11 tahun sampai dewasa menurut si Freud, di mana seseorang itu cenderung berkembang sesuai dengan gendernya. Misalkan di fase remaja, ini masuk fase remaja ya, ketika seorang laki-laki dia sudah mulai seiring bertumbuh kembang secara fisiknya, perempuan juga sama, di mana perempuan mengalami menstruasi, laki-laki mengalami mimpi basah. Ini berkembang seiring dengan perkembangan fisik yang dimilikinya, yang berorientasi pada perubahan genitalnya, maka perubahan selanjutnya secara psikososialnya pun akan berubah, di mana perempuan itu kecenderungannya akan tertarik dengan lawan jenis, kemudian dia akan tumbuh, berkembang, berpikir, berpersepsi bahwa suatu saat tuh dia akan matang, maturity sebagai wanita yang suatu saat tuh akan menjadi wanita dewasa dan berperilaku sebagaimana layaknya wanita dewasa. Kalau di budaya kita misalkan, ketika wanita itu sudah dewasa, mencukupi usia untuk menikah, memiliki keluarga dan memiliki anak, nah maka itulah yang akan membentuk di fase ini. Begitu yang dijelaskan dalam perkembangan seksual, psikoseksual menurut Sigmund Freud. Tapi sebetulnya ini bukan merupakan satu-satunya teori, masih ada banyak teori. Yang saya tampilkan hanya menjadi contoh, salah satu contoh saja menurut Sigmund Freud. Dan ini tidak semua orang bisa menerima dari konsep teori mengenai perkembangan psikoseksual menurut Sigmund Freud. Lalu bagaimana konsep seksualitas ini terhadap kondisi kesehatan seseorang? Ternyata kondisi kesehatan seseorang itu juga akan mempengaruhi kebutuhan seks. Contohnya, ketika seorang laki-laki menderita suatu penyakit kencing manis atau diabetes mellitus atau mengalami penyakit jantung, sedikit banyak ini akan mempengaruhi aktivitas seks orang tersebut. Kita paham bahwa ketika seseorang dengan penyakit jantung, misalkan gagal jantung begitu ya, ini akan banyak mempengaruhi staminanya berkaitan dengan aktivitas hubungan seksualnya. Oleh karena itu, ini akan memberikan dampak disadari atau tidak terhadap seksualitasnya sebagai manusia seutuhnya. Contohnya seorang laki-laki di usia produktif mengalami sakit gagal jantung, sehingga ketika dia melakukan aktivitas seksual itu akan banyak terpengaruhi. Dia akan muncul rasa cemas, rasa merasa terbatas begitu, sehingga akan dampak dia sebagai laki-laki. Dia merasa seksualitas sebagai laki-lakinya sedikit banyak akan terpengaruhi, dan inilah yang kemudian menjadi fokus perhatian di keperawatan. Kita memahami bahwa manusia itu merupakan makhluk holistik yang dia memiliki bukan hanya aspek fisik tapi ada psikologis, kemudian ada psikologis, ada sosial, spiritual, kemudian budaya. Nah, ini saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, di topik pembahasan kita ini kita akan melihat konsep seksualitas dan seks dalam konteks kebutuhan dasar manusia. Kemudian keperawatan juga melihat seksualitas ini sebagai suatu kebutuhan dasar fisiologis manusia, juga memiliki atau bisa terdampak dari perjalanan penyakit, contohnya pada tadi yang saya berikan. Kemudian atau perilaku seksualitas yang ditampilkan seseorang itu bisa memberikan dampak terhadap kesehatannya. Contohnya ada di beberapa negara itu melakukan hubungan seksual di usia remaja
tanpa ada hubungan pernikahan itu dianggap sesuatu hal yang biasa. Namun di negara seperti kita itu tidak boleh. Karena kita memiliki budaya, kemudian nilai spiritual yang berbeda. Saya tidak bermaksud membandingkan, tapi memberikan gambaran fenomena yang ada. Karena ada perilaku semacam ini, sementara kita paham di fase remaja itu adalah di mana seseorang akan mengeksplorasi dirinya karena dia berusaha untuk mencari dirinya, membentuk dirinya. Secara psikologis, dengan kondisi seperti ini akan meningkatkan resiko remaja tersebut akan mudah. Pertama, dia terlibat dengan pasangan lebih dari satu orang, sehingga akan beresiko pada keterpaparan penyakit menular seksual. Nah, kondisi-kondisi inilah yang tadi disebutkan bahwa perilaku seksual seseorang juga akan memberikan dampak terhadap status kesehatannya. Namun, kondisi ini sifatnya tidak mutlak, artinya hanya berlaku pada daerah tertentu saja. Sedangkan kebanyakan di kita umumnya adalah tadi sudah disebutkan di awal, di negara kita, di masyarakat kita mayoritas adalah menerima pasangan itu bila sudah menikah secara resmi, kemudian tinggal serumah, kemudian dia terikat dengan beberapa aturan yang tidak bebas. Maksudnya ketika suami istri itu adalah pasangannya, monogami begitu ya, boleh dikatakan monogami, sehingga adalah dampak untuk mengalami penularan penyakit seksual itu lebih rendah sebetulnya dibandingkan dengan pola yang mereka melakukan hubungan seksual bebas suka, meskipun dengan istilah kata suka dengan sesama suka begitu ya istilahnya mungkin. Tapi mungkin beberapa daerah itu kan berbeda, persepsinya berbeda, nilai spiritual budayanya sangat berbeda, sehingga dampak dari masalah kesehatannya juga akan berbeda. Kita tidak melihat perbedaan membahas mengenai perbedaan tersebut, tapi mau melihat dampak dari perilaku seksual terhadap masalah kesehatan. Gitu ya, tolong digarisbawahi. Kemudian, lalu apa sih yang kita lakukan sebagai seorang perawat setelah memahami konsep mengenai seksualitas dan seks seseorang? Karena ini kaitannya sama reproduksi. Lagi-lagi kita dibahas mengenai sistem reproduksi. Ketika kita bicara mengenai aktivitas seks, seksualitas seseorang, maka tidak terlepas dari sistem reproduksi. Contohnya laki-laki ketika dia masuk masa remaja, perkembangan secara fisik, maka testisnya itu akan lebih aktif untuk bisa memproduksi testosteron. Sehingga testosteron ini pun akan mempengaruhi sehingga seseorang remaja laki-laki itu akan mengenal istilah mimpi basah begitu. Dia mulai tertarik dengan wanita, kemudian akan lebih tertarik pada hal-hal yang sifatnya tuh baru baginya. Bagaimana manusia berkembang, kemudian mengapa ada wanita dan laki-laki, sehingga beberapa hal yang tadinya di fase anak-anak itu tidak muncul, tapi di fase ini karena didorong dengan perubahan fisiknya, sedikit banyak psikologisnya pun akan berkembang mengikuti perkembangan fisik. Nah, wanita juga sama. Awalnya mungkin secara fisik sistem atau organ reproduksinya belum berkembang, maka perilakunya juga belum muncul. Begitu ovarium mulai aktif, kemudian sistem organ reproduksinya sudah mulai aktif berfungsi, berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya, maka remaja putri itu akan muncul istilahnya tuh kalau kita kenal dengan PMS, nah itu akan mulai muncul di mereka. Nah, perkembangan perilaku sesuai dengan identitas seksualitas seseorang itu sedikit banyak akan mempengaruhi. Nah, kemudian apa yang kita lakukan sebagai seorang perawat? Yang akan kita lakukan adalah kita menyadari bahwa kita berhadapan dengan manusia-manusia memiliki karakter yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sama-sama wanita tapi memiliki karakter yang sedikit banyak berbeda. Nah, dari situlah kita akan mengenal bagaimana seksualitas seseorang meskipun dia sama-sama wanita, bagaimana nilai atau value yang berlaku bagi dirinya, bagaimana dia memiliki persepsi. Nah,
Oleh karena itu, dengan pemahaman mengenai konsep bahwa seksualitas dan seks menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia, akan mengantarkan perawat untuk lebih hati-hati begitu ketika melakukan pengkajian data atau pengumpulan data, terutama yang berkaitan dengan aspek seksualitas. Kita tidak bisa memiliki memaksakan persepsi kita kepada pasien kita ataupun klien kita. Bisa jadi kita memiliki value atau nilai yang berbeda. Nah, karena memiliki pemahaman konsep inilah, kemudian akan mengantarkan seorang perawat untuk bisa memahami, pertama, bagaimana konsep seksualitas seks itu menjadi bagian dari kebutuhan dasar manusia, kemudian bagaimana pula kita akan menempatkan diri kita dalam memberikan pelayanan kesehatan dalam hal asuhan keperawatan. Dalam hal ini karena kita seorang perawat, melakukan asuhan keperawatan mulai dari pengumpulan data, bagaimana kita berkomunikasi secara berhati-hati. Contohnya begini realnya. Di daerah tertentu itu hal biasa menanyakan kepada laki-laki berapa kali dalam seminggu atau sebulan mengalami mimpi basah. Padahal dengan cara seperti ini mungkin tujuannya untuk mendapatkan gambaran aktivitas ataupun kondisi reproduksinya. Berbeda dengan wanita, ketika kita bertanya, Bu, berapa kali dalam sebulan mengalami menstruasi, bagaimana durasinya, begitu ya. Nah, itu hal yang bisa saja merupakan bukan hal umum. Ketika kita bertanya pada wanita, Bu atau Mbak, dalam sebulan terkait dengan siklus menstruasinya itu hal yang biasa. Tapi ketika kita bertanya pada laki-laki, ini mungkin agak aneh. Nah, pemahaman semacam inilah yang harus dimiliki seorang calon perawat untuk bisa bagaimana kita menyampaikan pengkajian, memahami persepsi yang sama sehingga antara klien dan kita itu paham bahwa pertanyaan yang kita ajukan, kita ingin mengkaji, mengetahui kondisi kesehatan yang berkaitan dengan seksualitasnya, perilaku seksualitasnya, namun tidak menyinggung dari nilai spiritual ataupun budaya yang dimiliki atau dianut oleh klien tersebut. Oleh karena itu, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa apa yang saya sampaikan di topik ini hanya pengantar saja. Bagaimana kita melihat bahwa manusia itu memiliki kebutuhan dasar fisiologis, salah satunya ya seksualitas dan reproduksi. Lalu bagaimana ini kemudian akan mempengaruhi kehidupannya, apa saja yang bisa muncul atau kondisi kesehatan yang memberikan dampak pada aspek tersebut, atau perilaku seksual itu yang kemudian akan memunculkan masalah kesehatan. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Semoga bermanfaat, memberikan gambaran kepada mahasiswa terkait dengan seksualitas dan reproduksi dalam konteks kebutuhan dasar manusia. Saya berharap video ini dapat membantu memberikan satu pemandangan baru, satu sudut pandang baru begitu, bagaimana aspek seksualitas dan reproduksi sesuai dengan kondisi dan perkembangan kita saat ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga penjelasan tadi bisa memberikan ataupun membantu mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Sekian dari pertemuan saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam penyampaian. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.